Berat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. ya, warahmatullahi ulang lagi ya. Nah, hari ini kelompok pertama yang akan presentasi ya. Eh, kita nanti nunggu sebentar lagi teman-teman kita itu yang lainnya biar lengkap dulu, tapi 10 menit dari jam 10. Setelah selebih itu dia tidak kita anggap hadir. Oke ya, sesuai perjanjian kita. Kemudian sebentar dibuka dulu. Nah, untuk kelompok pertama ini akan membahas tentang konsep ya. Konsep, sebentar ini. Ini laptopnya ini parah ini. Pasal sekaligus memberikan sebuah gambaran bahwa kalau statistics kompetensi hanya tiga opsi dua aktualisasi data milik kita isi kita eksploitasi kita itu berkaitan dengan kelompok ini mempersingkat ya, tinggi, maka kita akan membicarakan tentang konsep dan klasifikasi risiko ya. Ini rupanya maaf internetnya down. Kami persilakan persiapan untuk masuk ke kelompoknya. Untuk mempresentasikan silakan. Oke. Izin memulai ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selamat pagi kepada Prof. Kori selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen risiko. Untuk hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi pertama yaitu konsep dan klasifikasi risiko. Jadi next. Oke, di sini ada kelompok satu, tim kelompok satu ada Arum Nur Anggraini dengan NIM 170623025. Ini pakai jilbab ini panas. Ada Dea Permatasari dengan NIM 170623082. Ada saya sendiri, Jian Ali Rahma dengan NIM 170623084. Jadi next. Selanjutnya akan dijelaskan materi pertama oleh rekan saya. Nah, oke, untuk pendahuluannya, jadi risiko ini tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis. Nah, mulai dari kendala pasar hingga kesalahan operasional. Nah, namun manajemen risiko yang tidak tepat dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Lebih next. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengertian terkait tentang apa sih risiko itu. Nah, risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, risiko ini adalah akibat yang kurang menyenangkan. Jadi dapat merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakannya. Jadi selaku owner, apapun dampaknya itu, saya akan menerimanya. Dan dia tuh berani menanggung dari tindakan tersebut. Nah,
Sedangkan menurut Hanafi, risiko ini adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, risiko ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Nah, sedangkan risiko secara umum adalah suatu kejadian atau peristiwa yang timbul akibat pengambilan keputusan yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan. Nah, pada umumnya menimbulkan dampak negatif untuk seseorang maupun kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, namun dalam beberapa situasi, eh, risiko ini juga dapat menghadirkan peluang positif. Nah, ini tergantung pada bagaimana sih risiko tersebut dikelola. Boleh di next. Jadi, eh, ada 3 hal yang bisa disebut kenapa sih hal ini bisa disebut sebagai risiko. Jadi yang pertama ini adalah peristiwa yang mungkin terjadi kemungkinan. Jadi bisa bisa aja terjadi maupun bisa aja nggak terjadi. Nah, jadi suatu kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian masih berupa kemungkinan. Bisa aja peristiwa itu benar-benar terjadi, tetapi juga bisa tidak terjadi sama sekali. Jadi risiko tersebut bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan hanya peluang terjadinya suatu peristiwa. Jadi misalnya kita pengen naik tower yang tinggi itu, risiko kita kan mungkin akan jatuh gitu. Cuma karena kita belum Itu Heng. mencoba gitu, jadi kita belum tahu apakah ini kita bakal jatuh ataupun enggak. Gitu. Nah, yang kedua ini ada kemungkinan terjadinya Enggak nih. probability atau peluang akan didapat. Risiko ini bisa diukur dari seberapa besar sih kemungkinan suatu kejadian itu benar-benar terjadi. Nah, semakin besar peluangnya, maka semakin tinggi pula risikonya. Nah, sebaliknya, jika kemungkinan terjadinya rendah, risiko juga cenderung lebih kecil. Oleh karena itu, analisis terhadap tingkat kemungkinan menjadi penting untuk mengetahui seberapa besar sih risiko yang harus diantisipasi. Nah, yang ketiga ini adalah dampak terhadap tujuan. Nah, jika risiko tersebut terjadi, maka akan menimbulkan kerugian atau dampak negatif yang mempengaruhi tujuan. Nah, risiko ini baru dianggap penting apabila membawa dampak pada pencapaian tujuan. Jika suatu risiko benar-benar terjadi, maka akan menimbulkan kerugian, hambatan, atau konsekuensi negatif. Nah, dampak ini bisa berupa kerugian finansial, penundaan waktu, penurunan kualitas, atau bahkan kegagalan total dalam mencapai tujuan organisasi maupun individu. Boleh di next. Nah, sekarang ini lanjut pada penjelasan terkait resiko versus ketidakpastian. Nah, karena ini tuh kalau kita tahu ini hampir mirip-mirip gitu ya. Cuma kan karena bisa dijelaskan lebih pasti lagi. Jadi ketidakpastian ini merupakan kondisi di mana masa depan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Sedangkan resiko ini dapat disebut sebagai efek dari ketidakpastian terhadap objektif. Jadi risiko ini adalah ketidakpastian yang sudah dapat diidentifikasi dan diukur dampaknya. Contohnya ada pada di grafik ini. Nah, pada sum vertikal yang probability ini menggambarkan peluang suatu peristiwa terjadi. Sedangkan pada sum horizontal ini menunjukkan seberapa besar sih tingkat keparahan akibat atau dampak dari peristiwa tersebut. Nah, yang pada peluang suatu peristiwa terjadi pada horizontal ini. Nah, ini pada yang uncertainty range ini adalah melihatkan bahwa suatu peristiwa tidak dapat terjadi, peristiwa yang tidak pasti dapat lebih ringan atau lebih parah dari yang diperkirakan. Nah, jadi grafik ini menjelaskan bahwa risiko ini muncul karena adanya ketidakpastian. Garis merah ini menggambarkan kondisi ketika kita tidak melakukan pengelolaan risiko sehingga semua hasil yang diserahkan pada ketidakpastian ini. Nah, dalam kondisi ini probability atau peluang yang kita dapatkan ini akan mencapai pada objektif X
yang relatif lebih rendah. Nah, namun jika ketidakpastian dikelola dengan baik dan diubah menjadi risiko yang bisa kita pahami, analisis, serta ditangani, maka peluang keberhasilan kita ini akan meningkat. Jadi pergeseran dari X ini ke Y. Nah, di mana probabilitas yang tercapai objektif menjadi lebih tinggi. Nah, apabila risiko dibiarkan tanpa adanya tindakan untuk mengelolanya, maka objektif ini eh, akan gagal tercapai. Dampak atau impact-nya ini bisa sangat besar. Nah, contohnya pada gambar yang pada garis merah ini. Nah, kita ini ngerjain ini tanpa apa ya, lebih mikir ke ketidakpastian ini. Nah, maka dampaknya akan lebih besar. Jadi di sini, sedangkan jika kita mengelolanya dengan lebih baik, kita bisa mengurangi dampak yang akan dihasilkan ini. Jadi dari A bisa geser ke titik B. Boleh di next. Selanjutnya adanya pentingnya risiko dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi setiap keputusan yang diambil selalu memiliki kemungkinan yang tidak pasti. Nah, dari ketidakpastian itulah risiko itu muncul. Dengan memahami dan mengelola risiko, kita memperoleh beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama adanya meningkatnya kualitas keputusan. Jadi dengan mempertimbangkan risiko, pengambilan keputusan ini tidak hanya melihat potensi keuntungannya saja, tetapi juga kemungkinan kerugian. Hal ini membuat keputusan lebih realistis dan seimbang. Nah, yang kedua ini adalah mengurangi dampak negatif. Nah, jadi identifikasi risiko sejak awal memungkinkan adanya langkah mitigasi sehingga dampak kerugian ini bisa ditekan ataupun dihindari. Nah, yang ketiga ini adanya meningkatkan peluang keberhasilan. Keputusan yang diambil dengan analisis risiko yang baik akan memperbesar probabilitas tercapai tujuan. Nah, karena setiap potensi hambatan sudah diprediksi dan diprediksi. Jadi, kita bisa bikin plannya lebih dari itu, gitu. Jadi bisa plan A, plan B, dan plan C, gitu. Selanjutnya adalah mendorong kesiapan dan adaptasi. Jadi menyadari adanya risiko dapat membuat individu atau organisasi ini lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Nah, serta lebih cepat beradaptasi pada pada ketika kondisi berubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang karakteristik dari resiko. Nah, karakteristik resiko yang akan dijelaskan ini menurut Kurniawan 2023. Jadi yang pertama, risiko itu memiliki peluang untuk terjadi. Jadi resiko itu selalu ada sebagai potensi, tapi bisa hadir kapan aja. Nah, sebagai contoh, minimarket punya potensi barang yang dipajang pada etalase dicuri, walau kondisi ini tidak selalu terjadi. Nah, yang kedua itu risiko bukan sesuatu yang pasti. Jadi risiko berbeda dengan kepastian, yang mana risiko mengandung ketidakpastian. Bisa terjadi, bisa tidak. Contohnya, perusahaan ekspor impor menghadapi risiko fluktuasi kurs rupiah. Nah, nilai rupiah ini kan bisa naik, bisa turun, atau stabil. Jadi tidak bisa dipastikan. Lalu yang kedua, resiko adalah kondisi yang belum terjadi. Jadi risiko selalu berorientasi ke masa depan. Jadi saat ini risiko itu belum terjadi. Contohnya, pengiriman antar pulau berpotensi terlambat jika kurir mogok kerja. Mogok kerja ini kan belum terjadi, tapi bisa diprediksi dari tanda-tanda ketidakpuasan pekerja. Karakteristik risiko yang selanjutnya adalah risiko selalu berpengaruh negatif terhadap tujuan. Jadi,
Menurut Kurniawan ini, resiko dapat menghambat pencapaian atau target sasaran dari suatu bisnis. Contohnya, perusahaan teknologi menargetkan meluncurkan aplikasi baru dalam 6 bulan ke depan. Namun, pada kenyataannya, perusahaan tersebut kekurangan tenaga IT yang bisa menyebabkan target peluncuran tidak tercapai sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Karakteristik yang selanjutnya adalah risiko menimbulkan kerugian nyata. Jika risiko benar terjadi, perusahaan akan merasakan efek yang buruk. Contohnya, pemasok utama dalam sebuah usaha tiba-tiba memutus kontrak, menyebabkan bahan baku terhambat, lalu biayanya jadi tinggi karena pemasok yang biasanya itu tidak bisa. Lalu bahkan berdampak kehilangan pelanggan karena kenaikan harga. Dan karakteristik yang terakhir itu, risiko dipengaruhi oleh probabilitas dan dampak. Jadi risiko diukur dari seberapa besar kemungkinan terjadinya dan seberapa parah akibatnya. Sebagai contoh, perusahaan startup menghadapi risiko serangan cyber, maka probabilitasnya atau peluangnya itu tinggi dan dampaknya besar. Kayak ada data bocor itu jadi resikonya ini harus segera diutamakan untuk ditangani atau dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe resiko. Jadi resiko ini ada berbagai macam jenisnya dan juga dapat dibedakan dengan bermacam cara tergantung dari tujuannya sendiri. Jadi next. Next. Oke, yang pertama itu risiko menurut sifatnya. Yang pertama itu untuk risiko murni. Jadi risiko murni ini adalah risiko yang bila terjadi hanya menimbulkan kerugian dan kejadiannya berlangsung tanpa disengaja. Jadi risiko ini tidak memberikan peluang keuntungan sama sekali, melainkan hanya menghadirkan potensi kerugian ataupun kondisi tetap seperti semula jika tidak terjadi apa-apa. Jenis resiko ini umumnya terkait dengan kejadian yang bersifat alamiah atau insidental, sehingga seringkali menjadi objek perlindungan untuk perusahaan-perusahaan asuransi karena dapat diperkirakan kemungkinan dan dampaknya. Contohnya di sini misalkan resiko kecelakaan, kebakaran atau semacamnya. Misal nih ada kebakaran gedung gitu. Kalau misalkan gedung itu terbakar, jelas ada kerugiannya. Mungkin kayak hilangnya aset, terus ada biaya perbaikannya, ataupun kehilangan dokumen-dokumen penting. Kalaupun misalkan nggak terbakar, kondisinya akan normal-normal aja, nggak ada keuntungannya gitu. Yang kedua, itu resiko spekulatif. Jadi resiko spekulatif adalah resiko yang memiliki tiga kemungkinan hasil, yaitu rugi, netral, ataupun justru malah untung. Risiko ini erat kaitannya dengan keputusan bisnis ataupun investasi karena selalu mengandung unsur opportunity-nya. Berbeda sama risiko murni, risiko spekulatif ini dia membuka peluang keuntungan sehingga sering dijadikan pertimbangan strategis oleh pelaku usaha ataupun investor. Contohnya misalkan investasi saham. Kalau kita beli saham, harga pasar itu bisa meningkat, lalu kita bisa dapat keuntungan gitu. Tapi bisa juga analisis kita salah. Kalau misalkan harga sahamnya bukan meningkat tapi malah turun, malah kitanya jadi rugi. Yang ketiga itu resiko fundamental. Resiko fundamental adalah resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan pada seseorang dan yang menderita bukan hanya satu atau beberapa orang, melainkan banyak pihak sekaligus. Jadi jenis resiko ini biasanya timbul karena faktor besar seperti contohnya di sini bencana alam ataupun konflik-konflik politik gitu. Nah, di sini misalkan contohnya yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia kemarin itu sempat ada demonstrasi besar-besaran ataupun konflik politik itu yang bikin ketidakstabilan negara. Jadinya semua pihak mulai dari masyarakat, bisnis ataupun pemerintah pun ikut terdampak. Next. Yang keempat, itu ada risiko khusus. Risiko khusus di sini adalah risiko yang dampaknya terbatas pada individu, kelompok kecil, ataupun organisasi tertentu saja. Jadi dia tidak menimpa masyarakat luas. Biasanya ini penyebabnya bisa lebih terkontrol atau berasal dari tindakan atau keputusan pihak tertentu.
karena sifatnya memang lebih spesifik, jadi risiko ini seringkali dapat diminimalkan melalui manajemen internal ataupun langkah-langkah pencegahan yang tepat. Contohnya di sini kecelakaan lalu lintas pribadi. Dia kan hanya berdampak pada pengemudi atau penumpangnya aja, bukan ke masyarakat secara keseluruhan gitu. Yang kelima, resiko dinamis. Resiko dinamis ini resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Sifatnya itu dia berkembang dan biasanya sulit diprediksi karena dipengaruhi oleh dinamika masyarakat serta lingkungan eksternalnya. Di sini contohnya perubahan tren pasar dan selera konsumen. Misalnya orang tuh sekarang lebih suka belanja online daripada offline. Jadi perusahaan-perusahaan itu perusahaan yang nggak bisa beradaptasi itu mungkin dia bisa rugi. Tapi berbanding kebalik kalau misalkan perusahaan yang bisa cepat tanggap dalam menghadapi digitalisasi. Jadi dia menyesuaikan dan bisa lebih untung gitu. Yang keenam itu resiko statis. Jadi resiko statis ini adalah resiko yang sifatnya relatif tetap atau konstan. Dia tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial, atau teknologi. Jadi resiko ini biasanya muncul karena faktor alam ataupun tindakan-tindakan manusia yang cenderung sama sepanjang waktu. Karena sifatnya ini bisa diperkirakan dan kemungkinan terjadinya relatif stabil. Dan resiko statis ini umumnya dapat diasuransikan. Contohnya, kerusakan properti karena faktor alam, misalkan kayak atap rumah bocor karena hujan deras, ataupun ada pohon tumbang terus menimpa mobil. Nah, itu kan resiko-resiko itu tidak bergantung pada tren ekonomi ataupun sosial. Terus, kebakaran akibat korsleting listrik ini juga termasuk resiko statis karena terjadi karena kelalaian manusia. Jadi nggak ada hubungannya dengan ekonomi, politik, ataupun semacamnya, dan sifatnya relatif konstan. Bisa di next. Yang selanjutnya, sekarang risiko menurut pengalihan. Jadi yang pertama itu ada risiko yang dapat dialihkan, transferable risk. Jadi risiko yang dapat dialihkan ini adalah risiko yang beban finansialnya itu bisa dipindahkan dari individu atau perusahaan ke pihak lain, misalnya kayak perusahaan asuransi. Nah, mekanisme ini biasa dilakukan melalui perjanjian atau kontrak sehingga pihak penanggung ini dia bersedia menanggung kerugian tertentu dengan imbalan premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Ciri-cirinya itu dia objek kerugiannya jelas dan terukur, probabilitasnya kejadiannya bisa dihitung dengan data statistik, dan ada pihak lain yang bersedia menanggung. Contohnya di sini, asuransi kesehatan, misalkan risiko sakit atau operasi itu bisa dialihkan ke pihak asuransi sehingga individu tidak menanggung semua biaya. Terus ada asuransi pengangkutan barang juga. Jadi kalau misalkan barangnya rusak atau hilang di perjalanan, kerugiannya itu bisa dialihin. Yang kedua itu ada risiko yang tidak dapat dialihkan, non-transferable risk. Jadi risiko ini bedanya tidak bisa dipindahkan ke pihak lain karena sifatnya personal. Tidak bisa diukur secara finansial juga atau tidak ada pihak yang mau menanggung. Risiko ini harus ditanggung oleh individu atau organisasi yang mengalaminya sehingga diperlukan upaya pengendalian mandiri serta perencanaan pencegahan atau strategi internal untuk meminimalkan dampaknya. Ciri-cirinya itu sebenarnya sifatnya lebih individual ataupun subjektif, terus tidak bisa dihitung secara statistik dan tidak ada mekanisme asuransi atau kontrak yang menanggung. Contohnya di sini, misalkan risiko kegagalan akademik kayak misalkan mahasiswa ngulang mata kuliah, gagal ujian, itu dia tidak bisa dialihkan ke orang lain ataupun nggak ada asuransinya. Nah, terus resiko kehilangan reputasi bisnis juga. Kalau misalkan perusahaan itu salah langkah, misalkan dalam hal marketing, akhirnya mereka bisa kehilangan kepercayaan konsumen dan akhirnya kerugiannya ini nggak bisa diasuransikan. Bisa di next. Oke, yang terakhir di sini ada resiko menurut penyebab timbulnya. Di sini ada resiko internal dan eksternal. Untuk resiko internal itu adalah resiko yang muncul karena faktor dari dalam individu perusahaan ataupun organisasi. Artinya, penyebabnya ada di ruang lingkup yang bisa dikontrol meskipun kadang tidak sepenuhnya bisa dihindari. Risiko ini bisa terkait dengan kesalahan manusia
ataupun kelemahan sistem atau prosedur yang kurang efektif sehingga dapat diminimalkan melalui pengawasan, pelatihan, ataupun perbaikan manajemen internal. Contoh dari karakteristik untuk resiko internal ini, dia biasanya sumbernya ada di dalam organisasi, ya bisa manusia, teknologi, prosedur, ataupun sistem. Terus dalam banyak kasus masih bisa dikendalikan atau diminimalkan dengan manajemen yang baik dan bisa terjadi karena kelalaian, kesalahan teknis, ataupun kelemahan sistem internal itu sendiri. Contohnya, misalkan human error, kayak karyawan misalkan salah input data keuangan nih, dan bisa menyebabkan laporan keuangan itu berarti salah dan itu bisa berakibat fatal untuk perusahaan itu sendiri. Terus kerusakan mesin. Kalau misalkan kerusakan mesin ini biasanya karena kurangnya maintenance gitu oleh perusahaannya. Yang selanjutnya itu resiko eksternal. Di resiko eksternal ini, resiko eksternal adalah resiko yang muncul karena faktor dari luar individu, perusahaan, ataupun organisasi, sehingga berada di luar kendali langsung. Walaupun begitu, kita tetap bisa nyiapin strategi mitigasi meskipun tidak dapat sepenuhnya mencegah. Resiko ini umumnya bersumber dari perubahan lingkungan ekonomi, politik, sosial, ataupun teknologi, sehingga menuntut kesiapan untuk beradaptasi secara cepat dan tepat. Karakteristiknya itu tadi sumbernya dari lingkungan eksternal, ekonomi, politik, alam, sosial, ataupun budaya. Terus sulit bahkan hampir tidak bisa dikendalikan, hanya bisa diantisipasi. Dan dampaknya bisa sangat luas dan besar. Contohnya, perubahan teknologi secara global. Perusahaan yang nggak bisa beradaptasi dengan digitalisasi pastinya bisa kalah bersaing. Terus krisis ekonomi juga salah satu contohnya. Kalau misalnya krisis ekonomi, otomatis inflasi tinggi, daya beli masyarakatnya turun, dan akhirnya penjualannya pun ikut menurun. Seperti itu. Bisa di next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, boleh dari Ella. Oke. Oke, terima kasih atas pemaparannya kelompok 1. Keren banget dan cukup jelas terkait penjelasan apa itu resiko. Nah, di sini aku ada beberapa pertanyaan. Eh, ini lebih ke studi kasus sih. Kalau misalnya kemarin nih kita udah menghadapi COVID-19 ya, pandemi COVID-19. Nah, hal itu kan termasuk hal yang atau resiko yang tidak terprediksi dan menimbulkan banyak kerugian di hampir seluruh bidang. Nah, kalau misalnya dalam kasus pandemi ini tuh sebenarnya termasuk resiko atau ketidakpastian atau bisa keduanya, resiko dan ketidakpastian. Karena masih agak bingung terkait apa ya, maksudnya titik bedanya itu apa antara resiko dan ketidakpastian. Terus tadi juga Jihan sempat jelasin terkait tipe atau jenis risiko. Itu ada risiko murni sama risiko statis. Itu sebenarnya bedanya, titik bedanya itu apa ya antara risiko murni dan risiko statis? Karena dari contoh dan juga penjelasan itu hampir mirip gitu. Itu sih. Terima kasih. Oke, Ella. Mungkin bisa ditunggu dulu mau ngumpulin pertanyaan teman-teman yang lain ya. Oke, dari Nirmala mungkin bisa. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 1. Tadi bagus banget setiap poin ada studi kasusnya. Aku mau tanya tentang resiko internal dan eksternal gitu. Contohnya kalau di era digital sekarang kan ada namanya serangan cyber gitu ya. Tuh makin sering aja sampai sekarang gitu. Kalau dilihat sekilas itu resiko ini emang bisa datang dari luar gitu, kayak hacker atau kebocoran data, tapi juga bisa dari dalam, misalnya kayak kelalaian sistem, kelalaian karyawan gitu. Jadi sebenarnya cyber risk ini lebih tepat dimasukin ke resiko internal atau eksternal, atau malah gabungan keduanya. Terus kalau misalnya dikaitin dengan resiko murni, teori yang tadi, resiko murni sama spekulatif ya. Apakah resiko cyber ini bisa dikategorikan sebagai resiko murni yang pasti merugikan atau malah ada keuntungannya juga gitu?
Keuntungannya apa? Keuntungannya itu mungkin bisa belajar gitu, karyawannya bisa belajar dan memperkuat sistem keamanan perusahaan. Terima kasih kelompok 1. Oke, makasih Nirmala. Eh, Ditampung dulu ya. Mungkin bisa dari Nanda. Oke, terima kasih kelompok 1 atas kesempatannya. Saya Nanda, izin bertanya untuk di bagian resiko versus ketidakpastian di chapter yang itu kan ada sebuah chart yang kalian paparkan untuk perhitungan bagaimana caranya mendetailkan ataupun mengkalkulasi sebuah risiko dan juga ketidakpastian. Nah, di sini eh, saya cuma mau bertanya gimana cara penerapannya ataupun contoh yang bisa kita lakukan atas dari chart ini karena menurut saya juga menarik kalau misalkan kita bisa pakai untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, jadi karena kalau di sini tuh kan cuma penjelasannya aja ya. Kayak sumbu vertikalnya tuh apa, menggambarkan apa, horizontalnya apa, uncertainty range-nya tuh apa. Tapi nggak di tadi eh, seperti kurang detail untuk memaparkan bagaimana contoh penerapannya gitu. Mungkin saya mau bertanya itu karena ini menarik bagi saya supaya kita juga bisa pakai gitu di kehidupan sehari-hari contohnya untuk mengambil sebuah keputusan. Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Nanda. Ditunggu ya. Mungkin next bisa Fatur. Oke, makasih kelompok 1 udah mempersilahkan saya untuk bertanya. Di sini sebenarnya lebih ke studi kasus ya, lebih ke opini juga. Kira-kira kalau misalnya mitigasi risiko itu udah mengorbankan faktor etika gitu. Kayak misalnya efisiensi anggota perusahaan dengan di PHK massal atau mungkin outsourcing ke daerah upah yang memang murah gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kayak gitu, hitungannya mitigasi ini apakah masih dianggap sehat atau udah ke arah toksik ya kira-kira ya? Kalau udah mengorbankan ya PHK massal segala macam gitu. Itu sih kira-kira jelas gak, Jihan? Maaf, dari awal boleh diulang sedikit, Kak? Oh ya, oke, sorry ya. Kalau misalnya mitigasi risiko ini udah ke arah mengorbankan faktor etika, kayak misalnya PHK massal atau outsourcing ke daerah, ke negara lain yang mungkin upahnya lebih murah gitu. Kira-kira kalau misalnya mitigasi risiko kayak gini masih dianggap sehat atau udah toksik gitu. Jelas gak? Oke, Fatur, makasih ya. Ditunggu. Masih ya, Han? Buat Yani, boleh? Oke, terima kasih kelompok 1. Aku mau nanya nih, tadi kan ada di slide kalian itu yang kayak memahami dan mengelola risiko itu dapat meningkatkan kualitas keputusan dan peluang keberhasilan. Nah, boleh nggak dikasih tahu bagaimana sih proses manajemen risiko itu terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategi di suatu perusahaan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar atau adopsi teknologi baru? Ini maaf, boleh pelan-pelan nggak? Oke. Tadi kan di PPT kalian tuh ada ya yang katanya itu memahami dan mengelola resiko itu dapat meningkatkan kualitas keputusan dan peluang keberhasilan. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih proses manajemen risiko terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis di suatu perusahaan. Nah, apalagi kan di teknologi ini, jadi kayak bagaimana dia menghadapi ketidakpastian pasar atau adopsi teknologi baru. Jelas nggak sih? Atau gue perlu di chatroom? Oke, udah jelas. Makasih Yani. Mungkin untuk semuanya boleh ditunggu dulu karena kami dari kelompok 1 akan berdiskusi. Terima kasih. Ya, silakan buat kelompok 1 mendiskusikan ya. Berapa menit nih kira-kira, Jihan? Mungkin Yang 10 lama, 10 menit. Baik. Tadi kelompok ini sudah mempresentasikan ya eh, masalah apa yang akan dibahas. Tapi saya ini belum bisa saya buka. Kenapa ya bisa istilahnya saya buka di Google Drive-nya tidak keluar ya. Bentar saya cari lagi. Nah, oke.
Baik, saya ulang aja ya, tidak sesuai dengan yang punya penyaji ya. Kemarin kan kita sudah menjelaskan, atau saya sudah menjelaskan apa sih risiko, apa sih tidak kepastian ya. Kemudian saya juga menjelaskan ada risiko itu biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Istilahnya kita selalu bermaksud ya bahwa risiko itu beberapa macam dikemukakan oleh para ahli ya. Salah satunya dikatakan risk is the possible of loss ya. Ada yang mengatakan risk is intense ya. Atau ada lagi dikatakan bahwa risiko itu adalah hasil aktual yang diharapkan. Ada juga yang mengatakan risk itu probabilities, yaitu probabilitas atau suatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Nah itu menurut ahli ya, risiko itu ada kemungkinan kerugian, risiko itu ketidakpastian, terus risiko itu menyebarkan hasil aktual dari yang diharapkan. Harapan kita sekian ternyata tidak bisa ya. Kemudian risiko juga adalah sesuatu outcome yang berbeda. Kita inginkan outcome-nya sekian, ternyata tidak bisa kita harapkan. Itu yang disebut risiko. Nah, kemudian risiko itu biasanya dikatakan kerugian ya. Istilahnya risiko itu tidak ada yang menguntungkan. Nah, untuk itulah risikonya harus kita minimalisasikan ya. Kemudian bentuk wujud dari risiko dapat bermacam-macam ya. Seperti kerugian atas harta, penderitaan bagi individu ya, kemudian tanggung jawab hukum, bisa juga kerugian karena perubahan pasar. Nah, kalau kita lihat dari wujud ya, wujud dari risiko dapat bermacam-macam. Aduh, kesen banget. Atan minum kan. Nah, kerugian harta ya kita jelas ya. Akibat banjir, akibat perampokan, akibat pengangguran, dan sebagainya. Tadi teman-teman kita bertanya, pengangguran, PHK ya, nah itu juga akibat kerugian ya. Kemudian penderitaan bagi individu, contohnya sakit atau cacat karena suatu kecelakaan ya. Tanggung jawab hukum, ya itu tadi risiko yang dilakukan pembuatan pelanggar hukum seperti pembuat merugikan orang lain. Maksudnya dia rugi karena perbuatan orang lain ya. Bisa juga pembuatan negara ya, seperti kemarin kita lihat si Afan itu jelas itu didorong dan pada saat itu disemprotkan air mata ya, padahal dia bukan ikut berdemonstrasi, tetapi dia hanya mencari sesuatu uang ya, istilah sebutir uang sehingga dia mau nganterin makanan, tapi ada yang mendorong. Jelas yang mendorong itu pakai baju putih-putih dan pakai blazer hitam. Nah, itu didorong ke tengah sehingga memang itu diinikan oleh mobil tadi. Nah, mobil tadi tidak berani berhenti karena di belakang udah dikejar sama masyarakat lain. Nah, ini akibat dari penderitaan juga ya, penderitaan kerugian dari si almarhum Afan tadi. Dia mau nganter dan sebagainya, pokoknya ngeres ya, serem. Tapi ada baiknya kalau kita lihat kematian itu adalah ketentuan Allah, jadi bukan suatu kerugian, dan dia mendapatkan untung keluarganya bisa dijamin oleh pemerintah. Nah, inilah sama kalau kita kembalikan ke Allah itu adalah ketentuan Allah. Jadi kita tidak bisa juga menuntut ya. Kemarin katanya menuntut Kapolda turun ya, saya bingung lihat masyarakat kita sekarang. Nah, jadi bentuk ketidakpastian dasarnya dapat kita klasifikasikan 3 kelompok ya. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, ketidakpastian perilaku manusia ya. Coba bisa tahu ketidakpastian ekonomi contohnya apa? Ada yang tahu?
yaitu apa? Ketidakpastian ekonomi. Mungkin izin menjawab Prof dari Ya, minat tingkat minat pembelian masyarakat gitu. Jadi kan dia kadang ada yang pembeliannya emang lagi tinggi terus tiba-tiba jadi rendah kan itu nggak pasti. ya itu bisa kita bilang ketidakpastian ekonomi ya. Misalnya perubahan teknologi ya. Ya benar kan? Misalnya dulu baju hanya diapakan, jahit dan sini. Sekarang perubahan teknologi dia bisa buat secepat mungkin dan seperti ada inilah eh, apa namanya rendah-rendah ya. Kalau orang zaman dulu ya lama. Nah sekarang cepat sekali. Nah ini karena mesin. Jadi kalau kita pakai tangan, banyak orang nggak akan membeli pakaian tadi karena mahal, gitu ya. Betul. Terima kasih dia. Kemudian ketidakpastian alam. Apa kira-kira tidak kepastian alam? Ada apa aja? Ada gempa bumi ya, benar nggak? Nah, gempa bumi, banjir, itu kan akibat alam ya. Tidur. Bentar ya. Itu sama kakak ya. Maaf ya. Jadi ketidakpastian alam banyak juga itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian ya. Kalau ketidakpastian perilaku manusia, kira-kira apa? Ada Umur yang Prof, tahu? Iya, umur silakan. Umur ya. Tapi perilaku manusia, ketidakpastian perilaku manusia. mungkin kalau mau pinjam uang jadi tiba-tiba baik. Itu perilakunya manusia ya. Oke. Atau karena perilaku manusia itu atau ulah si manusia tadi, seperti adanya pembunuhan ya, itu kan tidak pasti oleh tingkah manusia ya. Ada pencurian, peperangan ya. Kemarin kita rusuh-rusuh itu kan ketidakpastian perilaku manusia ya. Sehingga kita seminggu tidak keluar dari rumah ya. Kemudian peperangan atau penebangan hutan secara liar itu sikap manusia sehingga terjadilah ketidakpastian banjir dan sebagainya ya. Oke, kemudian kalau kita lihat kondisi, Mbak, kirain kucing buka kucing pintu. Kondisi ketidakpastian itu bisa kita identifikasikan mungkin karena jarak waktu ya antara perencanaan dan kegiatan. Nah, artinya seperti tadi, minjem uang, katakan. Lebih baik orang minjem uang atau lebih baik kita beli utang atau lebih baik cash. Nah, saya rasa lebih baik cash ya karena jarak waktunya tidak tidak terlalu besar. Tapi kalau semakin tinggi atau semakin besar jarak waktunya, pasti ketidakpastian itu akan terjadi ya. Kemudian keterbatasan informasi. Nah, dalam menyusun perencanaan ya eh, semakin istilahnya semakin terbatas informasi, maka ketidakpastian itu akan ditemukan ya. Atau yang ketiga, keterbatasan pengetahuan. Keterbatasan pengetahuan atau kemampuan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga bisa karena kita tidak mampu ya, sehingga jaraknya sangat-sangat jauh mengakibatkan kerugian ya. Oke, yang kelompok penyaji sudah bisa menjawab. Sudah, Prof. Izin menjawab. Iya, Mungkin silakan. dari pertanyaan teman-teman, mau mulai dari pertanyaan Yeni dulu. Tadi Yeni nanya
gimana proses manajemen risiko terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, apalagi di era teknologi sekarang gitu. Nah, jadi untuk manajemen risiko terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis itu artinya risiko bukan cuma dikelola di satu bagian, tapi jadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan penting perusahaan. Misalkan di era teknologi sekarang prosesnya itu biasanya meliputi dari identifikasi risiko, termasuk dari risiko digital dan cyber, terus analisis dengan data atau AI, penilaian dan prioritas sesuai strategi, terus mitigasi dengan kombinasi teknologi dan tata kelola. Jadi semua ini dipantau terus lewat sistem digital agar cepat diadaptasi kalau ada perubahan. Jadi intinya risiko itu bukan cuma jadi masalah, tapi dipakai sebagai bahan pertimbangan strategis supaya perusahaan itu bisa inovasi dengan lebih aman gitu. Gimana ya ini? Apakah sudah terjawab? Sudah, Ji. Makasih, Ji. Kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Nanda ini, gimana sih contoh penerapan sehari-hari pada grafik yang udah dijelaskan ya. Jadi mungkin contoh sehari-harinya ini ada pada misalnya kita punya uang banyak nih, kita punya uang banyak, terus kalau kita punya uang banyak kan kita pasti mikir buat belanja terus gitu kan, terus mikir kayak eh, nggak apa-apa lah dihabisin hari ini, mungkin besok nanti ada lagi. Nah, jadi kan mungkin ada lagi ini ada ketidakpastian yang kita yakinin untuk kita ikutin ngabisin uang hari itu juga. Nah, jadi karena kita ngikutin ketidakpastian itu, kita nggak tahu ternyata pas kapan itu kita sakit, ternyata kita nggak punya uang. Nah, dari dampak itu kita malah jadi perlu uang, tapi kita karena nggak punya, jadi kita harus minjam ke orang. Itu salah satu contohnya. Terus ada lagi, misalnya kita gunain transportasi umum untuk pergi kemana-mana. Contohnya misalnya kita mau dari sini ke mana ya? Ke Bali misalnya. Terus naik pesawat. Ternyata jarak rumah dari rumah ke apa sih bandara itu perlu waktu 2 jam. Ternyata kita berangkatnya tuh mepetin apa sih waktu. Jadi misalnya berangkatnya jam 2, kita berangkatnya jam setengah 12 itu kan sangat amat memet waktu kan. Karena mikirnya ketidakpastian, oke lah masih ada setengah jam untuk ngejar waktu gitu. Ternyata kita nggak tahu ternyata di jalan itu kita terkena macet kan, jadi malah pas sampai bandara ternyata kita udah telat gitu. Nah, jadi bisa aja kita mitigasi risikonya tuh kita bisa berangkat lebih awal gitu, terus cari tahu rute-rute yang emang nggak kena macet gitu. Terus yang terakhir ada lagi contoh misalnya kita bentar, contohnya kita belajar ini cuma waktu mau ujian aja gitu. Kan kita juga nggak pasti paham, nggak mungkin sehari Pak langsung paham kan materinya. Terus kita cuma ngandelin keuntungan. Jadi kayak ini soal ini gampang gitu. Nah jadi kan risiko gagalnya tuh lebih tinggi. Dampaknya tuh kita bisa dapat nilai yang mungkin jelek, mungkin bisa jelek bisa aja bagus. Tapi kan karena ketidakmampuan itu kita bisa bikin manajemen resiko itu buat jadwal belajarnya yang lebih lama. Jadi kita bisa lebih paham materi, lebih menguasai materi yang bakal buat ujian gitu. Terus ikut latihan soal dan ikut bimbingan. Nah, probabilitas untuk dapat nilai tinggi ini malah lebih tinggi. Jadi kalaupun salah jawab beberapa, nilainya mungkin akan tetap aman. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan contoh di kehidupan sehari, dipersilakan. Dea, boleh izin nanggepin nggak? Boleh. Oke. Tadi kan contoh untuk sehari-harinya ya. Terus jika kita kan tadi ada probabilitas kayak bisa terjadi atau enggak karena ketidakpastian itu. Nah, di situ kan ada apa ya, ada data ataupun ada angka-angka yang menghasilkan sebuah hasil dari ketidakpastian itu. Nah, bisa nggak dipakai atau diterapin dari sini? Karena kalau memang contohnya kayak gitu kan, memang itu kan atas dasar logika manusia pun bisa digunakan gitu ya. Tapi saya penasarannya itu di bagian
apa namanya chart ataupun table yang kalian kalian gunakan ini. Bisa nggak coba ada kasih contoh yang memang berbasis sebuah data atau angka yang bisa diterapkan di chartnya ini gitu. Maksudnya lebih ke situ sih. Oh, oke, untuk itu mungkin nanti kita cari terlebih dahulu ya Nanda. Oke, terima kasih. Baik, sambil menunggu mencari contoh, izin menjawab pertanyaan Ella. Tadi tuh nanya tentang eh, eh, peristiwa COVID kemarin itu termasuknya risiko atau ketidakpastian karena masuk apa banyak kerugian yang dialami dari semua bidang ya, El. Nah, izin menjawab. Jadi kalau dari penjelasan dia sebelumnya itu, resiko itu bisa diprediksi, sedangkan ketidakpastian itu tidak bisa diprediksi. Sehingga peristiwa COVID-19 kemarin itu pas awal termasuknya ke dalam ketidakpastian karena tidak tahu nih COVID itu bakal datang kapan, seberapa luas penyebarannya, seberapa fatalnya COVID itu kita belum tahu. Eh, dan seberapa menyebabkan kerugian pada semua bidang. Nah, tapi kalau COVID-nya udah berjalan, berjalan waktu, kayak kita tuh udah ada tahu kasusnya berapa banyak yang kematian, pola penyebarannya bagaimana, proyeksi ekonominya gimana, itu bisa masuk ke resiko karena kita bisa memprediksi ke depannya bagaimana gitu dari peristiwa COVID ini. Apakah cukup, Ella? Oke, oke. Udah paham. Izin menjawab lagi dari pertanyaan Nirmala. Tadi Nirmala menanyakan risiko internal dan eksternal. Terus cyber ini tepatnya masuk di risiko internal apa eksternal? Sama menanyakan keuntungan risiko murni. Ya, nah jadi kalau resiko internal itu kan resiko internal itu sumbernya dari dalam organisasi atau perusahaan. Misalnya, sistem IT yang lemah, kesalahan karyawan, kelalaian dalam update software, dan lain-lain. Lalu, kalau resiko eksternal itu sumbernya dari luar, misalnya ada hacker menyerang sistem, serangan malware global, pencurian data oleh pihak luar. Jadi, cyber risk ini eh, bisa dua-duanya, bisa resiko ataupun ketidakpastian itu, maaf, cyber resiko ini bisa dari internal, bisa dari eksternal. Selanjutnya yang pertanyaan keuntungan resiko akan dijawab oleh Jihad. Tadi Nirmala sempat nanya tentang keuntungannya mungkin untuk dari resiko murni yang eh, konteks cyber gitu. Kalau misalkan dikaitin dengan risiko murni, keuntungan utamanya itu mungkin perusahaan bisa lebih fokus untuk nyiapin langkah pencegahan dan proteksi karena sifatnya jelas itu merugikan aja. Kayak misalkan kalau di konteks cyber itu kebocoran data, terus mungkin sistemnya down ataupun serangan ransomware dan segala macam. Dengan begitu dengan pencegahan itu perusahaan tuh bisa ngitung potensi kerugiannya, terus mungkin bisa lebih mengatur asuransi cyber ataupun membuat sistem keamanan yang lebih kuat lagi. Jadi untuk resiko murni di bidang cyber ini, dia mempermudah perusahaan dalam merencanakan mitigasi karena arah dampaknya itu lebih ke negatif dan dia lebih bisa diantisipasi secara lebih terukur gitu. Untuk Nirmala, apakah sudah terjawab? Oke, sama-sama. Mungkin selanjutnya
izin menjawab pertanyaan dari Fatur. Fatur tuh tadi nyinggung tentang mitigasi resiko tuh apakah untuk mengorbankan faktor etika itu dianggap toksik atau enggak. Nah, kalau misalkan sebuah mitigasi resiko dilakukan dengan cara mengorbankan faktor etika, maka mitigasi itu tidak dapat lagi dianggap sehat. Jadi ya ibaratnya toksik lah gitu. Hal ini karena prinsip dasar dari manajemen resiko. Prinsip dasar dari manajemen resiko ini bukan hanya sebatas mengurangi ketidakpastian atau dampak kerugian, Ya, tapi juga mastiin keberlanjutan, kepercayaan, terus kepatuhan terhadap nilai moral dan hukum. Jadi mitigasi yang melanggar etika mungkin emang terlihatnya emang efektif dalam jangka pendek. Misalnya mungkin dia tuh bisa menekan biaya atau menurunkan potensi kerugian secara finansial. Tapi pada kenyataannya hanya memindahkan resiko ke bentuk lain yang lebih berbahaya. Jadi resiko baru yang muncul bisa berupa tuntutan hukum ataupun mungkin kerusakan reputasi, terus hilangnya kepercayaan publik ataupun bahkan konflik-konflik sosial lainnya. Jadi dengan kata lain tindakan tersebut ini nggak benar-benar nyelesain masalah, malah justru menimbulkan ancaman baru yang lebih besar dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu mitigasi resiko yang sehat itu mitigasi yang mampu menyeimbangkan antara pencapaian tujuan, pengendalian resiko, dan tetap menjunjung tinggi nilai etika. Kalau misalkan aspek etika ini dikorbankan, maka mitigasi itu sudah bersifat toksik karena pada akhirnya akan merugikan semua pihak. Untuk Fatur, apakah sudah terjawab? Oke, terjawab, Jan. Makasih ya. Sama-sama. Saya izin menambahkan lagi untuk terkait pertanyaan Anda lagi tadi ada katanya contoh yang buat bikin perhitungan itu ya. Nah, contohnya ini ada sebuah perusahaan yang berencana meluncurkan produk baru dengan modal awalnya misalnya 1 miliar. Nah, target keuntungannya ini mungkin 2 miliar. Cuma kan karena ketidakpastian ini, jadi tidak pasti kan 2 miliar kita dapat. Nah, tapi jika perusahaan tidak melakukan manajemen risiko, hasil ini akan sangat bergantung pada ketidakpastian pasar. Nah, dalam kondisi ini probabilitas keberhasilan mungkin hanya sekitar 40%. Nah, jadi jika berhasil perusahaan bisa memperoleh keuntungan 2 miliar. Namun jika gagal ini ada 60% kemungkinan gagalnya, jadi kerugiannya ini bisa mencapai 1,5 miliar. Nah, karena modal hilang ditambah biaya tambahan. Nah, cara rata-rata perusahaan justru menghadapi potensi kerugian sebesar 100 juta. Nah, kondisi ini sesuai dengan titik X ini pada grafik di mana peluang tercapai tujuannya ini rendah serta di titik A yang menunjukkan dampaknya ini gagal. Jadi kita malah udah kehilangan modal terus kita malah bayar lagi gitu. Nah, namun jika perusahaan ini menerapkan manajemen risiko di situasi yang berbeda, jadi misalnya dengan melakukan riset pasar dulu. Jadi apakah produk yang akan kita luncurkan ini udah sesuai dengan kemauan pembeli gitu. Apa kemungkinan emang yang beli ada banyak gitu. Jadi kita mungkin melakukan riset pasar terlebih dahulu, terus uji coba produk dalam skala kecil, terus diversifikasi pemasok, serta melakukan strategi pemasaran yang lebih terukur. Nah, dengan langkah ini, mungkin probabilitas keberhasilan ini akan meningkat menjadi 60%. Nah, jadi jika berhasil, keuntungannya mungkin 2 miliar ini bisa diraih. Nah, kalaupun produknya kurang diterima pasar, masih ada kemungkinan 30% perusahaan hanya mengalami kerugian yang lebih kecil. Jadi dari yang garis hitam ini, jadi dampaknya mungkin akan lebih kecil gitu. Eh, nah, secara rata-rata perusahaan justru berpotensi meraih keuntungan. Nah, oke, mungkin ada penjelasan tambahan dari rekan saya. Sekian. Eh, Sebetulnya udah jelas ya, Dea. Udah cukup jelas itu untuk perbandingan dari garis hitam dan si merahnya. Karena ya itu tadi kalau jelasin kayak tadi mungkin lebih jelas ya karena
Si garis merahnya itu maksudnya apa dan garis hitamnya itu apa? Karena ada angka dan datanya. Oke. Terima kasih Dea untuk penjelasannya dan kelompok satu. Sangat-sangat terima kasih dan sangat-sangat jelas. Oke, terima kasih Nanda atas pertanyaannya. Semoga paham. Mungkin pertanyaan dari mungkin semua pertanyaan udah dijawab. Mungkin ada tambahan dari Prof atau teman-teman yang lainnya. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi tidak? Baik, tidak ada yang bertanya. Saya tutup tadi ya. Bentar. Baik ya, cukup bagus ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Tadi kelompok penyaji, tolong dicatat ya pertanyaannya apa, dari siapa. Sehingga nanti saya nih karena mendua ya. Mendua artinya ada seminar nasional yang ditujukan untuk dosen-dosen pendidikan dan juga mahasiswanya. Jadi dua layar ya. Baik. Tadi kemarin sudah kita terangkan juga ya, ada psikolog hajat, ada moral hajat, moral hajat, legal hajat ya. Kalau salah udah ya. Jadi sebenarnya risiko itu kita bisa bagi menurut sifatnya dan menurut pengalihannya. Kalau menurut sifatnya itu tadi risiko murni, kemudian risiko spekulatif ya. Spekulatif itu misalnya saya beli sekarang ternyata harganya turun anjlok ya, itu spekulatif atau inginnya punya untung ternyata tidak bisa. Ada risiko murni, murni itu mungkin karena kerusakan alam, banjir dan sebagainya ya. Risiko fundamental, ada risiko khusus, ada risiko dinamis. Nah, kemudian kita bagi lagi risiko itu, ada risiko yang dapat dialihkan, ada risiko tidak dapat dialihkan. Jadi suatu perusahaan harus lihat risiko yang dapat dialihkan itu apa aja, yang tidak bisa dialihkan itu apa. Nah, itu kita lihat ya. Nah, kemudian menurut sumbernya penyebab risiko itu ada risiko intern, ada risiko ekstern. Kita lihat di sini. Kalau risiko murni tadi saya katakan tidak sengaja ya, misalnya tidak sengaja risiko kebakaran, pencurian itu murni. Tapi kalau risiko disengaja itu misalnya spekulatif ya, itu disengaja karena kita mengumpulkan barang sehingga kalau terjadi ketidakpastian barang kita akan harganya naik ya. Fundamental, apa risiko fundamental? Ini tidak bisa, tidak dapat dilimpahkan pada seseorang ya. Jadi misalnya banjir, angin topan itu ya udah risiko fundamental. Kita tidak bisa, wah ini gara-gara ini ya. Risiko khusus, misalnya ada tabrakan mobil, itu risiko khusus. Jatuh pesawat, kapal kandas, dan sebagainya. Kalau dinamis, risiko dinamis itu karena perkembangan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, teknologi, contohnya risiko keuangan, risiko transaksi, risiko banking. Banking kan ada risikonya juga ya, sering akhirnya kita bisa dibobol banking itu ya, risiko penerbangan luar angkasa misalnya sebagainya. Ada risiko dinamis, pasti ada risiko statis. Apa tahu nggak risiko statis itu yang gimana? Ya, statis risiko apa kira-kira? Ayo, risiko hari tua itu statis pasti ya, akan terjadi ya. Risiko sakit, nah itu juga statis. Ada dinamis, ada statis. Nah, kemudian risiko yang dapat dialihkan apa saja? Apa kira-kira risiko yang bisa dialihkan? Ayo, Asuransi. dia apa?
Oke, benar, asuransi. Artinya kan misalnya kita punya karyawan, itu kita buatlah asuransinya. Sehingga kalau terjadi kecelakaan di dalam mengerjakan itu, bisa kita alihkan. Kita mendapat keuntungan, bukan keuntungan, mendapat ganti ya. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara membayar asuransinya, premi asuransinya ya. Nah, itu bisa dialihkan kepada perusahaan asuransi. Yang tidak bisa dialihkan, yaitu risiko apa kira-kira? Tadi risiko apa? Ayo, saya Bangkrut, sebutkan tadi. Eh? bangkrut Apa? atau gagal Bangkrut. akademik. Ya, itu tidak bisa dialihkan ya. Tapi kalau kebakaran bisa dialihkan. Resiko spekulatif tadi ya kita kumpulin barang sebanyak-banyaknya sehingga nanti tahun baru akan kita jual dengan harga mahal. Ternyata orang-orang udah beralih tidak memakai barang yang kita jual itu. Nah, itu spekulatif, tidak bisa dialihkan kepada perusahaan manapun ya. Kita sendiri yang nanggung. Oke, Nanda. Ada lagi resiko tadi saya sebutkan menjadi dua macam, resiko intern dan ekstern. Jelas teman-teman tahulah intern itu dari mana? Ya dari suatu perusahaan ya. Yang dalam perusahaan itu sendiri, misalnya kerusakan aktivanya, karena ulah karyawan, kecelakaan kerja, dan lain. Kalau ekstern itu eh, persaingan ya. Persaingan. Kita memproduksi suatu barang, disaingin sama orang lebih baik lagi, ya kalah kita persaingan usaha. Atau karena fluktuasi harga. Nah, kan sekarang kan istilahnya orang-orang ribut itu rupiah kita anjlok. Dolar juga karena juga itu ikut-ikut ya itulah istilahnya. Nah, banyak yang takut terjadi 98, mereka membeli dolar. Saya suka bilang ke anak-anak ibu ya, kalian jangan membuat makin rusuh di Indonesia. Karena rupiah anjlok, mereka langsung beli dolar, keadaannya nanti kayak 98, Bu. Uang kita nggak ada artinya katanya. Mereka lari ke sana. Saya bilang jangan. Kita hidup di Indonesia, kita makan pakai uang Indonesia, jangan membuat rusuh lagi untuk ininya ya. Nah, itu resiko ekstern ya. Nah, tadi kita belum ya menanggulangi risiko apa saja. Oke, itu belum ya. Nanti pertemuan selanjutnya. Baik, dari sini ada yang mau menanyakan? Tadi kita bicara tentang risiko, belum manajemennya. Manajemen risikonya ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Prof, saya izin bertanya, Prof. Iya, silakan Ferry. Oh, ini kan tadi saya bikin kesimpulan, Prof. Apa ini benar kalau emang semua risiko itu asalnya dari ketidakpastian? Contohnya kan kayak COVID itu kan tadi yang dijelaskan itu kan kita nggak pasti kan kok tiba-tiba COVID itu muncul. Tapi karena COVID udah muncul, jadinya kita jadikan itu sebagai risiko. Contohnya kita bisa bikin antisipasinya kalau misalkan ada pandemi baru lagi. Apa benar, Prof? Jadi risiko itu sebenarnya awalnya dari ketidakpastian, Prof. Oke, benar. Tadi saya bilang ketidakpastian itu bisa juga jarak ya. Jarak juga bisa. Misalnya kalau kita berdagang, karena kita berdagang itu adalah kredit, ada jarak waktunya, itu yang membuat risiko. Nah, kita kembali kepada pandemik. Dengan adanya risiko, kita tidak bisa keluar rumah dan sebagainya, risiko pandemik tadi. Tapi kita punya antisipasi. Bagaimana caranya? Itu tadi kuliah online. Tetap berjalan kan? Artinya risiko itu tetap kita harus jalani. Ketidakpastian itu tetap kita jalani. Akan tetapi diminimalisasikan. Jadi biasanya kalau kita kuliah tatap muka, nanti semua kena COVID, itu biayanya berapa pemerintah. Nah, minimalisasikan. Bagaimana caranya? Ya tidak ketemu. Tidak ketemu, kita adakan online. Atau kita kalau mau keluar rumah pakai tutup ya, tutup sehingga istilahnya menjaga pernapasan kita. Ibu sampai sekarang masih, kalau ke kampus pasti ibu pakai tutup dulu, nanti sampai itu menjaga karena ketidakpastian udara kita di sini ya. Nah, apalagi sekarang Ferry, saya lihat dapat di internet bahwa sudah dikeluarkan apa ya gas apa nggak ngerti nanti gatal-gatal sehingga ketenggorokan dan sebagainya. Itu katanya di Bali udah di share.
sehingga nanti pandemik lagi. Tapi pandemiknya apa? Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi, hanya prediksi orang-orang ya. Nah, itu ketidakpastiannya itu Pak Ferry, ya Mas Ferry ya. Artinya ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko. Tapi risiko tidak sama dengan ketidakpastian. Akibatnya, akibat ketidakpastian akan mengakibatkan risiko. Gitu ya Mas Ferry ya. Makasih, Prof. Gimana? Paham, Prof. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya sebenarnya kuliah jam 10 ini nanggung ya. Maksudnya gini, rumah saya jauh. Saya risiko juga nih. Saya harus berangkat pagi biar dapat Zoom di kampus. Karena ada kuliah yang offline juga. Nah, tapi tadi akibat ada seminar dan sebagainya, ya udahlah. Sekarang ini harus balik ke kampus, datang ke kampus. Tapi keadaan kayak gini bisa kuliah pakai online, tapi kacamata saya nggak ada, tinggal di kampus. Mau pinjam sama Mas Peri nggak cocok nanti. Jadi harus ke kampus juga nih siang-siang ini. Baik, gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Lagi. Nanti kita nyambung minggu depan ya. Kalau tidak ada yang bertanya. Jangan lupa absen. Kemudian ada yang nanya PJ-nya, nggak tahu PJ di sini atau PJ yang kelasnya. Prof, yang POM 05 nominal itu apakah setiap saya isi lihatkan Ibu? Tidak perlu ya. Si PJ-nya aja yang dapat dipercaya berapa mahasiswa yang masuk, siapa mahasiswa yang tidak masuk. Kemudian jangan lupa membuat POM 05-nya sesuai dengan RPS kita. Karena itu akan dinilai oleh akreditasi ya. Nah, kalau seandainya tidak sesuai disuruh ganti lagi dan sebagainya. Baik, ada yang bertanya lagi? Prof, maaf, Ya, izin bertanya. silakan, Kan Jan. tadi kita sudah diskusi semuanya. Untuk diskusinya itu nanti apakah harus di-share lagi ke grup biar semuanya lihat atau gimana, Prof? Sebaiknya itu. Jadi Jadi siapa tahu ada pertanyaan ujiannya dari situ. Biasanya kalau di kelas kalian bukan ya? Kalau pengantar etika bisnis atau pengantar bisnis, mereka mengadakan langsung pengantar manajemen, mengadakan kuis langsung. Jadi supaya mahasiswanya memperhatikan yang presentasi, nanti diadakan kuis yang secara kuisi. Jadi dia share, nanti semua pada isi. Nah, walaupun soalnya dikatakan, ya pasti teman-teman buat soal yang gampang-gampang ya. Nah, nanti itu juga untuk menambah nilai. Saya inginkan semuanya nilai baik, jadi nggak fokus hanya UTS, ya. Oke, kalau kayak gitu juga boleh, Jihan. berarti setiap kelompok kalau misalnya ada diskusi bikin ini ya, Prof, kayak disatuin aja, dijadiin PDF, terus mungkin nanti di-share ke grup biar semuanya yang lain bisa baca gitu. Iya, iya. Oke. Sebenarnya boleh di-share di WA Group. Kalau Google Drive itu ini saya sampai sekarang saya nggak bisa buka. Ternyata Google Drive Ibu penuh. Jadi dibuka-buka juga nggak bisa. Ya, kalau ada di WA kan kita bisa buka. Teman-teman juga mungkin yang sibuk bisa buka aja. Oh, ini besok presentasi ini. Biar dapat nilai bertanya, sikap dan sebagainya. Aku harus bertanya gitu. Jadi dia siap-siap memahami ya. Oke, Baik. baik. Terima kasih, Nah, Prof. Sudah ya, cukup. terima kasih. Sudah dipoto belum, Jan? Belum, Prof. Silakan. Silakan yang tidak kelihatan wajahnya dilihatkan supaya kelihatan kita memang masuk. Kalau enggak nanti enggak masuk dianggapnya. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam dulu semuanya. Ya, Slide kasihan 1 nanti dan enggak 2. diakuin loh. Oke, mulai dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke.
Sudah, Prof. Baik, terima kasih ya buat kelompok penyaji yang sudah bersusah payah, paling tidak sudah membuat PT, makalah lagi ya. Makalahnya juga jangan sampai banyak inian ya, banyak apa plagiatnya. Ini tadi Ibu pelatihan ini dari Australia, Cambridge. Dia katakan di sana sekolahnya anak-anak SD aja sudah harus buat makalah, harus menulis. Tetapi boleh dengan memakai AI tadi, AI atau GPT ya. Syaratnya tidak boleh lebih pada 20%. Nah, kita juga sebenarnya boleh, tapi ya itu tadi, jangan semuanya diambil dari AI atau ini ya tadi, AI sama GPT ya. Adalah kata-kata dari kita, ada yang kita rangkai, kita benarkan ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Sekali lagi buat kelompok penyaji terima kasih dan juga yang bertanya. Tadi nggak sempat saya catat, biasanya saya catat pertanyaannya siapa, kemudian yang nanya siapa, yang jawab siapa. Nanti tolong dibantu ya. Baik, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Prof. Terima kasih, wabarakatuh. Ya, Prof. selamat siang. Semuanya Prof. sehat ya. Ada kuliah Amin. online hari ini? Ada kuliah online nggak? Cuma ini, Prof. Oh iya, Yang iya, lainnya iya. diganti Oke. ke hari lain. Iya, iya. Oke, terima kasih. Jadi libur ya. Izin Iya. ya. Ya, ya, izin keluar.